Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Sebelum masuk ke pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama itu saya sendiri, Ramsi Alfadan. Kedua, Seni Mandalata, Sulistiawati dan Gloria Nur Herani. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemaparan materi. Yang akan memperkenalkan materi pertama adalah saya sendiri tentang strategi planning. Perencanaan strategi atau strategic planning merupakan suatu proses perencanaan menyeluruh yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan masa depan dengan melakukan analisa, membuat strategi dan menetapkan program serta mengalokasi sumber daya yang ada. Perencanaan strategi diartikan sebagai suatu barisan manajemen yang bertujuan untuk mengurus keadaan saat ini dan melakukan proyeksi di keadaan di masa depan. Perencanaan strategis adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategis atau yang menawarkan metode untuk memformulasikan dan menerapkan keputusan strategis serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya di seluruh unit kerja dan tingkatan dalam organisasi. Baik, yang itu definisi analisis kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM. Teknik analisis perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM adalah salah satu metode analisis dalam literatur yang dirancang dalam menentukan daya tarik secara relatif dari berbagai alternatif tindakan. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi yang mana yang terbaik. QSPM menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif menentukan strategi yang sedang dijalankan di antara strategi alternatif. Kemudian juga kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM diartikan sebagai hasil keputusan strategi setelah menilai skor kemenarikan atraktif skor atau AS setiap faktor strategis baik faktor internal maupun eksternal. Dan hasil skor pembuatan tersebut dikalikan tingkat kemenarikan diperoleh skor kemenarikan total atau total atraktif skor per kertas. Baik, itulah pemaparan materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu mengenai pengkajian analisis QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Penyusunan strategi menggunakan metode QSPM dilakukan dengan menggunakan 3 tahap pelaksanaan analisis data. Yang pertama yaitu the input stage. Pada tahap ini data dibedakan menjadi 2, yaitu data eksternal dan data internal. Data yang teridentifikasi dalam pengamatan lapangan akan dirangkum dalam suatu matriks, yaitu external factor evaluation atau EV dan internal factor evaluation atau IP. Yang pertama yaitu internal factor evaluation atau IP. Matriks IP digunakan untuk mengetahui kekuatan paling besar dan terkecil yang dimiliki maupun kelemahan terbesar dan terkecil yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu external factor evaluation atau EV. Matriks EV digunakan untuk mengetahui peluang terbesar dan terkecil yang dimiliki perusahaan dan ancaman terbesar maupun ancaman yang tidak mempengaruhi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pemberian bobot. Pemberian bobot dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan. Yang keempat yaitu pemberian rating atau peringkat. Pemberian rating atau peringkat ini menggambarkan seberapa besar efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor strategis yang ada. Yang kelima yaitu perkalian bobot dan rating. Menentukan nilai tertimbang tiap faktor yang diperoleh dari perkalian bobot dengan rating atau peringkat setiap faktor. Nilai tertimbang setiap faktor kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai tertimbang. Next. Yang kedua yaitu damaging stage. Pada tahap damaging stage ini terdapat 2 matriks. Yang pertama yaitu matriks internal dan eksternal atau IE dan matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama yaitu matriks internal dan eksternal atau IE. Matriks IE berfungsi untuk memposisikan suatu perusahaan ke dalam matriks yang terdiri dari 9 sel. Dari hasil matriks tersebut diperoleh strategi bisnis tingkat korporat yang lebih detail. Yang kedua yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT yang digunakan adalah matriks SWOT yang bersifat tidak menyeluruh atau matriks untuk satu perusahaan. Matriks ini merupakan matriks goal yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan
pertama yaitu menyusun strategi SO atau Select Opportunity dengan cara mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal. Yang kedua yaitu menyusun strategi WO atau Weakness Opportunity dengan cara mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal. Yang ketiga yaitu menyusun strategi ST atau Strength Grid dengan cara mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal. Yang keempat yaitu menyusun strategi WT atau Weakness Grid dengan cara mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal. Next. Yang ketiga yaitu Decision Stage. Pada tahap ini akan disimpulkan hasil dari analisis sebelumnya menjadi beberapa alternatif strategi untuk perusahaan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan eksternal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam ISPM. Informasi ini diperoleh dari matriks MV dan IV. Yang kedua yaitu memberikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, evaluasi matriks tahap 2 dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Yang keempat yaitu menentukan nilai daya tarik atau attractiveness score atau yang disingkat dengan AS. Nilai AS ini akan mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dengan setiap alternatif tertentu. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kepada materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi pengkajian kasus analisis ISPM dengan kasus perumusan strategi pada organisasi publik di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang. Baik, pada tabel matriks IV menunjukkan bobot tertinggi pada faktor internal kekuatan adalah sebesar 0,11, yaitu keberadaan program surveillance epidemiologi terpadu berbasis masyarakat yang ditetapkan menjadi program percontohan nasional. Dan bobot tertinggi faktor internal kelemahan adalah sebesar 0,10, yaitu jumlah tenaga medis hanya 3 orang atau 4,7% dari keseluruhan jumlah tenaga yang dimiliki oleh Puskesmas Kepanjen. Hasil dari tabel matriks IV menunjukkan total bobot faktor kekuatan yaitu 0,66, lebih besar dari total bobot faktor kelemahan sebesar 0,34. Sedangkan total skor faktor kelemahan sebesar 0,50. Secara keseluruhan, skor bobot total Puskesmas Kepanjen adalah 3,03 yang dalam skala 1 sampai dengan 4 berada di atas 2,5, mengindikasikan posisi internal yang kuat. Next. Bobot tertinggi pada faktor eksternal ancaman adalah 0,12, yaitu masih rendahnya presentasi bayi yang mendatangkan ASI eksklusif sebesar 0,77%, serta masih tingginya jumlah kasus diare pneumonia balita dengan TB paru PTA plus di Kecamatan Kepanjen. Dan faktor eksternal peluang yang memiliki peringkat tertinggi adalah keberadaan kader sutera emas sebanyak 545 orang, minimal 1 orang kader di setiap rukun tetangga. Hasil dari matriks EV menunjukkan total bobot faktor peluang yaitu 0,52, lebih besar dari total bobot faktor ancaman sebesar 0,48. Sedangkan total skor faktor peluang sebesar 1,30, lebih besar dari total skor faktor ancaman sebesar 0,82. Secara keseluruhan, skor bobot total Puskesmas Kepanjen adalah 2,12 yang dalam skala 1 sampai 4 berada sedikit di bawah 2,5, mengindikasikan Puskesmas belum mampu menarik keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari ancaman yang menghadap. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kepada materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang matriks SWOT Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang. Yang kekuatannya itu yang pertama telah menyelenggarakan pengembangan dan inovasi. Kedua, keberadaan program Sutra Emas. Ketiga,
ketiga, keberadaan klinik akupuntur. Keempat, keberadaan pustu di 3 desa. Kelima, keberadaan polindes tiap desa atau kelurahan. Yang keenam, tersedianya layanan UGD 24 jam bagi masyarakat. Yang ketujuh, naiknya pemanfaatan layanan dari 51,07% menjadi 58,38%. Yang kedelapan, ketersediaan obat karena desentralisasi pengelolaan. Yang kesembilan, ditetapkannya Sutra Emas menjadi program percontohan nasional. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, terbatasnya lahan puskesmas Kapanjen. Yang kedua, jumlah tenaga medis yang dimiliki hanya 3 orang atau 4,7%. Yang ketiga, dana untuk penyelenggaraan promosi kesehatan tidak mencukupi. Yang keempat, belum maksimalnya upaya promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas. Yang kelima, presentasi jumlah keluarga yang mendapat kunjungan rumah hanya 83,7%. Yang keenam, puskesmas Kapanjen belum terbebas dari asap rokok. 7. Tidak lagi mendapatkan dana dari BLN dan dana MON. Yang selanjutnya yaitu peluang. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi naik dari 5,76% menjadi 5,90%. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat naik 4,91 menjadi 10,75 juta. Yang ketiga, besarnya sigma penduduk kelompok umur 15 sampai 29 dan sama dengan 60 tahun. Yang keempat, sigma posyandu purnama dan mandiri meningkat 47 menjadi 49 buah. Yang kelima, berubahnya status klinik Teja Husada menjadi RSK Geriatri. Yang keenam, keberadaan Karang Taruna untuk menggerakkan PHBS. 7. Keberadaan APPI yang mengadopsi Sutra Emas. Kedelapan, keberadaan program Jam Kesmas dan Jam Persal. Yang kesembilan, akses terhadap media informasi teknologi semakin besar. 10. Keberadaan kader Sutra Emas sebanyak 545 orang. Kemudian ancaman. Yang pertama, terdapat 3 titik rawan kecelakaan di wilayah Kecamatan Kapanjen. 2. Penetapan peserta Jamkes tidak lagi melalui SK Bupati. 3. Penghentian rujukan media GRSSA peserta Jamkesda Kabupaten Malang. 4. Rendahnya skor survei integritas layanan publik Kabupaten Malang. 5. Meningkatnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. 6. Turunnya kunjungan ibu hamil dan ibu nifas 98,77% menjadi 91,63%. 7. Turunnya persentase persalinan tenaga medis 100% menjadi 98,99%. 8. Masih rendahnya persentase bayi mendapat ASI eksklusif 0,77%. 9. Masih tingginya jumlah kasus diare, pneumonia balita dan TB paru BTA+ di Kecamatan Kapanjen. Kemudian selanjutnya yaitu matriks IE. Matriks internal eksternal atau IE didasarkan pada skor bobot IV total pada sumbu X dan skor bobot EV total pada sumbu Y. Pada matriks ini, sumbu X bernilai 3,03 dan sumbu Y bernilai 2,14. Berdasarkan hasil analisis matriks internal eksternal di atas, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Kepanjen berada pada posisi sel 4. Organisasi yang terletak pada sel 4 dapat ditangani dengan baik melalui strategi tumbuh dan membangun atau grow and build. Kemudian dari matriks ISPM tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Puskesmas Kepanjen sebagai bentuk menerapkan strategi penetrasi pasar adalah yang pertama, memaksimalkan pelaksanaan promosi kesehatan di dalam gedung Puskesmas. Sebagai model institusi kesehatan yang ber-PHDS, Puskesmas Kepanjen yang saat ini belum terbebas dari asap rokok dapat melakukan advokasi kepada pimpinan daerah setempat untuk menertibkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan kerja Puskesmas. Yang kedua, melaksanakan promosi kesehatan di luar gedung masyarakat dengan melakukan bina suasana melalui kerjasama dengan media informasi teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat Kecamatan Kepanjen. Kemudian yang ketiga, melaksanakan promosi kesehatan di luar gedung Puskesmas melalui pendekatan kelompok masyarakat yang potensial, yaitu Karang Taruna. Kemudian di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bantul, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Tangerang, Karang Taruna telah menjadi agen perubahan yang efektif untuk mengajak masyarakat di lingkungannya dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.